Raptor 3 is in position and is waiting for a go. Go through Lithuania years ago, along with the Scramblers. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Cinemas Channel, dan jangan pernah bosan untuk like dan komen. Untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya, agar channel kita semua bisa maju dan berkembang seperti channel cerita film lainnya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pesawat yang sedang mengudara, yang berangkat dari Heathrow menuju New York, di mana mereka memiliki kendala, yaitu pireps pesawatnya rusak dan sisa bahan bakar mereka akan habis kurang dari 97 menit lagi. Awal penerbangan semuanya masih aman nih, hingga salah satu penumpang mengeluarkan pistol dan membunuh pilot dan pramugari pesawat, serta salah satu anggota CIA mati di tangan mereka. Di tempat pertahanan nasional, terlihat seorang wanita yang bernama Toyin mendapatkan telepon dari rekannya. Toyin mendapatkan kabar jika pesawat Oceanic 420 mengalami kehilangan jaringan dan terdapat beberapa teroris bersenjata. Hal ini Toyin langsung sampaikan kepada Direktur Hawkins dan mencoba menghubungi rekan lainnya yang berada di pesawat itu. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena jaringan terputus secara lokal. Dan hal yang paling gila lagi nih, pesawat itu akan jatuh dan tidak ada satupun orang di dalam pesawat itu yang mampu menerbangkan pesawat. Anehnya, para pembajak itu belum meminta tebusan atau apapun kepada negara. Namun, Toyin mengatakan mereka masih bisa mengendalikan aset negara yang ada di dalam pesawat. Selanjutnya, terlihat seorang laki-laki yang baru tersadar dari pingsannya dan bertemu dengan seorang anak yang mencari ayahnya. Ternyata, ayah anak ini adalah pilot pesawat yang sengaja ditembak oleh pembajak. Oh iya, Alex ini adalah aset yang dimaksud oleh Toyin. Dia sengaja menyusup menjadi anggota dari para pembajak ini untuk mengetahui rencana mereka. Alex bermaksud untuk menolong pilot pesawat dan meminta bantuan dari salah satu penumpang untuk mencarikannya dokter atau perawat. Dengan cepat penumpang itu mencari penumpang lain yang memiliki keahlian medis, hingga seorang wanita mengatakan jika dia akan membantunya. Di sisi lain, Hawkins mengatakan jika CIA mendengar apa yang telah mereka lakukan, di mana pembajakan ini bersangkutan dengan nuklir NASNAS milik Rusia, dan meminta kepada semua anggota untuk mengidentifikasi para pembajak pesawat, baik karyawan dan maskapai penerbangan, serta menghubungi F-22 kode orange atau para tentara pangkalan udara, di mana hal ini membuat Toyin khawatir karena di pesawat itu masih ada masyarakat sipil dan mereka tidak perlu mati sia-sia, di mana Hawkins bermaksud untuk meledakkan pesawat itu. Kembali ke pesawat, dering telepon kini terdengar di pesawat. Namun, dengan cepat Okra mengambil handphone milik Sam dan menghancurkannya. Kemudian, Kim bertanya, ada apa? Alex dengan cepat membawanya menuju ke toilet dan memperlihatkan sebuah alat komunikasi satelit. Dia mengatakan, apakah teroris punya alat ini? Atau negara punya alat seperti ini? Kim pun memahami jika Alex adalah Interpol dan bertugas menyelamatkan mereka. Namun, salah satu dari pembajak mencoba mendengar percakapan Alex dan Kim, di mana Alex meminta agar Kim tidak membocorkan rahasianya dan tetap diam. Belum selesai dengan percakapannya, salah satu pembajak langsung menarik Alex dan menghajarnya. Perkelahian antar keduanya tak terhindarkan, di mana Alex dan Kim sedikit kewalahan untuk mengalahkannya. Beruntungnya, Alex berhasil membuat lawannya tidur untuk selamanya. Kemudian kini kondisi pesawat sudah tidak stabil, di mana penumpang merasakan sakit pada telinga dan kepalanya, hingga Alex mengeluarkan darah dari hidungnya. Ternyata, pesawat mereka terbang terlalu tinggi, yang membuat kaca dan kabin pesawat rusak. Tekanan kabin pun terus naik hingga mencapai 17 psi. Alex dengan cepat meminta Kim untuk membangunkan ayah Sam. Namun, Kim mengatakan jika ayah Sam masih labil dan Kim masih mempelajari dasar-dasar dari pengobatan. Namun Alex kembali mengingatkan jika mereka akan mati karena akibat tekanan kabin yang terus meningkat. Kim pun meminta semua obat-obatan, inhaler, asman, EpiPen atau apapun itu untuk digunakan membangunkan ayah Sam.
Tetapi apa yang Kim lakukan tidak membuat ayah Sam terbangun. Alex kembali memaksa untuk menyuntikkan EpiPen-nya lagi agar dia terbangun. Akhirnya, ayah Sam terbangun dan Alex langsung menjelaskan kondisi mereka, di mana ayah Sam menjawab mereka harus menurunkan arus katup manual, balikan ke otomatis. Itu akan mengatur tekanannya. Belum selesai dengan ucapannya, Alex meminta agar pilot itu kembali dibangunkan dengan resiko ayah Sam bisa terkena stroke, di mana pilot itu kembali berbicara jika kutub itu berada di baris 17 katup merah dan berwarna biru. Hingga akhirnya Alex berhasil menurunkan tekanan PSI secara manual. Kembali ke kantor pertahanan nasional, Toyin terus mendesak Remy untuk menghubungi Alex dan meminta memberitahu kondisi mereka. Hawkins pun menjelaskan jika mereka akan mengambil alih pesawat secara otomatis dengan sistem file save dalam 10 menit. Kemudian, terlihat pasukan pertahanan udara sudah berada di sekitar pesawat dan siap untuk menembak. Toyin dan Remy mencoba mencari cara untuk memberitahu Alex jika mereka akan diledakkan bersama pesawat. Tetapi, Remy bingung karena jika mereka melakukan komunikasi langsung, mereka akan ketahuan. Tetapi Remy tidak kehabisan akal. Dia akan mencoba membuat pesan dengan gangguan jaringan, di mana memodulasi koneksi satelit atau bisa dibilang kode Morse. Alex dengan cepat mencari tempat kendali manual untuk menghindari serangan dari tentara udara. Untungnya, dia berhasil menghindari tembakan dari tentara itu. Di tempat lain, di dalam pesawat, salah satu pembajak pesawat sedang mencoba mengacaukan sistem jaringan. Di tembakan kedua, justru rudal itu mengenai salah satu pesawat penumpang lainnya dan membuat para penumpang dan awak kabin tewas. Sialnya lagi, 2 orang tentara yang mengendarai pesawat juga tewas secara bersamaan akibat percikan api pesawat. Kembali ke Marco dan rekannya. Kita diperlihatkan sebuah senjata nuklir mematikan, yaitu nas-nas. Mereka berencana untuk meledakkan nuklir dan memulai perang antar negara. Kemudian, di dalam toilet, Hawkins meminta Remy untuk melakukan install ulang kepada paket yang ada di dalam pesawat, agar mereka bisa menggunakan file save untuk mengendalikan pesawat. Karena tidak ada cara lain, jika mereka meledakkan nuklir itu dengan ketinggian 1000 km, maka mereka akan mati dan kembali dalam saman batu. Di mana mereka juga sudah mengetahui identitas 4 orang dari pembajak pesawat dan 1 orang lainnya yang tidak diketahui. Tetapi Hawkins mengetahui jika yang tidak terlacak ini adalah Enid Sloris. Dia datang untuk membalas dendam kepada agen pertahanan Amerika. Karena di zaman dulu, istri Enid Sloris digunakan sebagai tameng bagi warga Amerika. Dan anaknya menjadi korban senjata kimia yang menjadi virus bagi warga. Di mana Enid Sloris sekarang datang untuk membalas dendam kepada Hawkins dan negara. Lanjut, di dalam pesawat, Alex meminta bantuan kepada Kim agar menjelaskan rencana mereka kepada semua penumpang, di mana Alex berencana untuk mengambil alih kemudi pesawat dengan menghabisi terlebih dahulu para pembajak pesawat. Orca. Di sini Alex berhasil melumpuhkan Orca, serta para penumpang saling membantu untuk membunuh Laika. Terlihat Orca yang kembali sadar langsung ditidurkan kembali oleh Kim dan yang lainnya. Dan Alex berhasil membunuh Marco dan Anan. Kemudian, terdengar suara dari Hawkins yang meminta stick knife untuk masuk ke dalam kokpit dan segera mereset sistem file save di pesawat, di mana Alex bertanya apa untungnya bagi dia. Di sini Hawkins menjelaskan jika mereka akan dialihkan ke landasan pacu 2882 secara otomatis dan berjarak 10 mil dari lokasi mereka saat ini. Setelah file save dipulihkan, Alex harus mengatur kembali sistem navigasi di bawah konsol tengah. Sialnya, pesawat sudah tidak memiliki cukup bahan bakar dan meminta Kim untuk memasang sabuk pengaman karena Alex akan mematikan mesin pesawatnya. Beruntungnya, dia berhasil.
Di sini Remy meminta agar Alex segera memasukkan kode navigasi agar kontrol file save bisa digunakan. Remy pun menyebutkan sandinya. Anehnya, Alex tidak melakukan apa yang diperintahkan. Kim pun melihat salah satu pembajak dan bermaksud untuk mengobati lukanya. Karena jiwa kedokterannya meronta-ronta, dia sedih melihat orang yang kesakitan nih. Justru, dia mendapatkan jawaban. Ternyata, stick knife yang dimaksud adalah Marco. Dialah agen rahasia dimaksud oleh Remy dan Toyin. Dan yang melaporkan masalah pembajakan di awal adalah Marco. Di mana pada saat pembajakan terjadi, alat komunikasi Marco terjatuh yang ditemukan oleh Alex. Akhirnya, semuanya terbongkar. Alex bukanlah agen Interpol. Dan Hawkins pun mengetahui jika Enid Sloris lah yang berbicara dengannya. Kembali kita diperlihatkan di masa lalu. Enid hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Hingga rudal Amerika menghancurkan desa dari Enid yang membuat anak dan istrinya tewas akibat terkena rudal. Lanjut, kini Kim masuk ke dalam kokpit. Dia bermaksud untuk membunuh Alex karena dia telah melakukan kebodohan karena percaya dengan ucapan dari Alex. Tiba-tiba dia menembak Alex dan Sam yang juga datang untuk memukul kepala Alex. Kini Kim berada di kokpit pesawat dan berbicara dengan Hawkins dan meminta Kim untuk memasukkan sandi file save dan merubah rute ke pendaratan yang aman. Tiba-tiba Alex terbangun dari pingsannya dan meminta Kim untuk melakukan pendaratan manual karena jika menuju ke pendaratan otomatis, maka jarak yang mereka tempuh sangat jauh dan membuat pesawat akan jatuh. Kim pun sedikit mempercayai Alex dan memutuskan otomatis file save-nya. Kini, Alex mencoba membantu Kim untuk melakukan pendaratan manual. Dengan hati-hati dan pasti, Alex memastikan setiap gerakan Kim sesuai dengan arahannya agar pesawat bisa mendarat. Akhirnya, pesawat itu berhasil mendarat dengan selamat dan seluruh penumpang yang ada di dalam segera keluar dari pesawat. Di mana ledakan nuklir nas-nas bisa diatasi dan film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya dan jangan lupa subscribe ya. Ciao!